Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini tetua ataupun Paman Yuan dia pun memberikan sesuatu kepada Zhaofan, yaitu sebuah teknik yang sangat luar biasa, di mana teknik yang akan membuat mereka penggunanya kultivasinya justru malah mundur, tapi kekuatannya juga terus meningkat, yang tentunya hal itu juga menarik perhatian bagi Zhaofan karena ini adalah sebuah teknik yang akan membuat menghilangkan iblis yang ada di dalam hati dari mereka, dan itu membuat Zhaofan dia sangat antusias. Bahkan di sini Zhaofan saking antusiasnya dan tidak lagi memiliki sesuatu yang dapat menggantikan teknik ini, membuat Zhaofan dia hanya bisa berlutut dan juga mengucapkan salam kepada Paman Yuan dan menganggap Paman Yuan sebagai masternya. Dan dia juga mengatakan selama Paman Yuan ada di Sekte Moche, maka dirinya akan menjadikan Sekte Moche sebagai rumahnya, yang tentunya hal itu membuat Paman Yuan dia sangat-sangat senang mendapatkan Zhaofan sebagai murid dan juga master sekte yang baru. Dan itu membuat Paman Yuan dia pun benar-benar lega ketika dia pada akhirnya menemukan penerusnya. Dan setelahnya Zhaofan dia pun diizinkan pergi. Dan ketika Zhaofan dia keluar, kini giliran Wu Yue lah yang datang, di mana Wu Yue dia pun kesal dengan Paman Yuan yang membiarkan Zhaofan lolos begitu saja. Padahal sebelumnya Paman Yuan dia memiliki sebuah kesempatan untuk dapat menyingkirkan Zhaofan yang merupakan seorang pemberontak. Tapi di sini Wu Yue dia pun cukup terkejut ketika Paman Yuan justru malah meminta dirinya untuk dapat turun tahta, membiarkan Zhaofan menggantikannya, yang tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Wu Yue, dan dia pun bertanya mundur. Kenapa aku harus mundur? Ucap dari Wu Yue. Di sini Wu Yue dia pun mengatakan kalau dirinya adalah master sekte yang sah, dan dia telah bekerja keras siang dan malam untuk dapat membangkitkan sekte, terutama di kali ini. Di bawah naungannya pada akhirnya Sekte Moche dapat berada di posisi 3 sekte menengah, dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. Dan kenapa justru dia yang harus turun tahta? Dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, padahal Zhaofan lah dan juga rombongannya yang telah melakukan sebuah pemberontakan. Ucap dari Wu Yue yang tidak terima. Melihat sikap yang diberikan oleh Wu Yue membuat Paman Yuan dia berujar, dan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Wu Yue membuat Paman Yuan dia pun bertanya, apa yang ingin dilakukan oleh Wu Yue kepada mereka semua? Singkirkan mereka semua. Singkirkan para orang-orang tua itu yang mencoba untuk dapat menggulingkan posisiku. Dengan 10.000 batu roh suci yang telah aku dapatkan di dalam turnamen naga ganda kali ini, aku dapat membangkitkan para tetua baru, dan dalam waktu 100 tahun aku bisa menggantikan mereka semua. Ucap dari Wu Yue yang berniat untuk dapat menyingkirkan semua orang-orang yang dimiliki oleh Zhaofan. Namun melihat sikap yang ditunjukkan oleh Wu Yue membuat Paman Yuan dia cukup bersedih, di mana dia mengatakan kalau sepertinya Wu Yue dia sama sekali tidak berubah. Di sini Paman Yuan dia juga mengatakan kenapa Zhaofan dapat mengumpulkan begitu banyak orang, begitu banyak simpatisan untuk dapat melawan dirimu. Itu semua karena cara kau memimpin sekte ini. Kau kejam, kau sombong, kau mabuk akan kekuasaan, dan kau benar-benar tanpa belas kasih. Dan untuk semua orang yang ada di sekte ini, mereka tidak menghargaimu, tapi mereka semua takut dengan dirimu. Dan apa yang kau anggap itu wibawa, tidak, mereka semua hanya takut. Dan ini semua bisa menjadi sebuah pisau bermata dua yang dapat menyakiti dirimu sendiri. Sebelum Zhaofan dia menyerang sekte Xuantian, dia sudah tahu jika saja dia mengatakan sebuah dekret palsu sekalipun, semua orang pasti akan mengikutinya untuk dapat melawan dirimu. Itu semua terjadi karena kau terlalu kejam dan juga terlalu menakuti mereka semua. Kau membuat mereka semua takut di hati mereka, dan rasa takut itu berubah lama-lama menjadi sebuah kebencian, dan kebencian itulah yang akan berubah menjadi banjir yang akan menenggelamkan dirimu. Jadi ketika rasa benci itu terus menumpuk, mereka pun mulai berpikir kenapa tidak sekalian menumbangkan dirimu saja. Zhaofan dia pun tahu akan itu semua, dia tahu tentang situasinya, dan itulah kenapa dia berani memasukkan dekretmu. Selama dia menyeret semua orang ke dalamnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya. Ucap dari Paman Yuan yang menjelaskan situasinya kenapa banyak sekali orang-orang yang setia kepada Zhaofan dan ingin membuat Wu Yue turun tahta. Tapi untuk Wu Yue tentunya dia tidak akan pernah terima ketika dia akan diturunkan begitu saja, di mana dia mengatakan, Zhaofan, kau tidak kusangka dia telah merencanakan ini sedari lama. Harusnya aku menyingkirkannya ketika aku memiliki sebuah kesempatan. Ucap dari Wu Yue. Namun melihat sikap yang diberikan oleh Wu Yue membuat Paman Yuan dia pun cukup ironi dengan apa yang telah dilakukan oleh muridnya ini. Wu Yue, kau telah kehilangan hatimu.
Orang-orang yang ada di sektimu, mereka semua tidak lagi mendukungmu. Justru mereka semua malah sudah berbalik arah menyerang dirimu. Andai saja kau bisa belajar bagaimana caranya Zaufan memimpin bawahannya, tentunya itu akan membuat kau semakin kuat. Dan asal kau tahu, Zaufan dia tidak pernah memiliki rasa sayang sedikit pun kepada sekte ini ataupun para pengikutnya. Tapi semua orang percaya penuh dengan dirinya. Huyue jauh di dalam hatimu, kau tahu hari ini pasti akan datang. Dan untuk Zaufan saat ini dia jauh lebih baik menduduki posisi mata sekte dibandingkan dengan dirimu. Ujar dari Paman Yuan yang tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Huyue. Dan dia pun benar-benar marah, bagaimana mungkin posisinya akan digantikan oleh Zaufan. Zaufan, kau sepertinya aku benar-benar membiarkan serigala masuk ke dalam rumahku. Bahkan aku memberikan kuncinya sendiri. Ujar dari Huyue yang terus mengutus Zaufan. Tapi di sini Paman Yuan dia pun menghentikannya. Huyue, diam. Mau kau terima ataupun tidak, kau akan turun dari posisimu. Kalau kau menolak menyerahkan tahta ini dengan baik-baik, dan jangan salahkan orang tua ini yang harus bertindak keras. Orang tua ini sebagai tetua agung akan mencabut gelarmu dan akan memberikannya kepada Zaufan. Dan ketika kau keluar dari tempat ini, kau harus dapat menerima ini semua. Ujar dari Paman Yuan yang tegas kalau dia akan menurunkan Huyue, yang membuat Huyue dia pun tidak menyangka kalau ternyata Paman Yuan justru malah mendukung Zaufan. Dan itu membuat Huyue dia berujar, tidak, ini mustahil kan, tetua agung, kau menurunkanku demi bocah baru itu. Ujar dari Huyue. Dan hal itu pun diamini oleh Paman Yuan. Namun di sini Paman Yuan dia pun kembali serius dan dia mengatakan, mata sekte Huyue, ikutlah dengan diriku dan umumkan di hadapan semua orang kalau kau akan turun dari tahtamu. Ujar dari Paman Yuan yang gak mungkin dapat diterima oleh Huyue. Tidak, aku adalah masa sekte yang sah dan aku adalah orang yang telah kau dukung sendiri untuk dapat naik tahta ini. Ujar dari Huyue. Tidak, itu dulu aku mengangkatmu, tapi sekarang tidak. Yang membuat Huyue dia berkata, guru, tolonglah guru. Ujar dari Huyue yang tiba-tiba saja dia melunak, yang membuat Paman Yuan dia juga cukup terkejut ketika Huyue tiba-tiba aja memanggilnya guru. Dan itu membuat Paman Yuan dia berujar, Huyue, sudah lama sejak kau menjadi masa sekte, aku tidak pernah mendengar kau memanggilku seperti itu. Ya, itu benar guru. Ujar dari Huyue. Di sini Huyue dia mengatakan kalau dulu Paman Yuan sendirilah yang mengatakan kepada dirinya kalau tidak ada seorang pun yang tahtanya lebih tinggi dibandingkan Master Sekte. Jadi seorang Master Sekte dia harus memiliki wibawa dan tidak ada seorang pun yang boleh berdiri di atasnya. Guru, kau mengatakan kalau sebelumnya kata-kata guru hanya boleh disimpan di hati, tidak diucapkan dari mulut. Bahkan kau mengatakan tidak boleh ada hubungan antara guru dan juga murid ketika mengatur sekte ini. Dan kau yang mengatakan seperti itu. Dan sejak saat itulah, dan ketika aku telah menduduki tahta ini, hanya ada Master Sekte Huyue dan juga Tetua Agung Yuan Xinggang yang bekerja berdampingan dan tidaklah lebih. Ujar dari Huyue yang membuat Paman Yuan dia berujar, Huyue, ternyata kau masih ingat dengan apa yang aku ucapkan. Maka kau juga tahu saat kau berhadapan dengan arus yang besar dan juga takdir yang kuat, aku tidak bisa lagi mencampuri dengan emosi pribadiku. Hari ini kau akan turun tahta dan aku sebagai Tetua Agung akan mencabut gelarmu, dan sebagai Tetua Agung pula demi aku Zaufan dia tidak akan menyingkirkan dirimu. Ujar dari Paman Yuan yang kini meninggalkan Huyue. Aku telah mengatakan sebelumnya ada sebuah teknik yang dulu telah aku berikan kepada dirimu, dan akhirnya saat ini kau memiliki waktu untuk dapat mempelajari teknik itu. Dan setelah kau duduk di tahta yang terlalu lama, aura musuh sangat kejam, bahkan lebih pekat, dan mungkin saja dengan situasi seperti ini kau memiliki waktu untuk dapat melakukan sebuah meditasi, dan mungkin saja itu adalah hal yang baik untuk dirimu merenungi apa yang telah kau lakukan. Ujar dari Paman Yuan. Tapi untuk Huyue dia benar-benar tidak terima. Guru, maka kau benar-benar sekejam ini? Kau lebih memilih orang luar dibandingkan dengan muridmu sendiri. Ujar dari Huyue. Namun untuk Paman Yuan dia mengatakan, bukan aku yang tidak mau menolongmu. Ini semua adalah kehendak langit. Ini adalah kehendak surga dan aku tidak bisa melawannya. Ujar dari Paman Yuan yang gak mungkin dapat diterima oleh Huyue lagi dan lagi, dan dia mengatakan kehendak langit, kehendak surga tidak. Kau cuma tidak mau terjadi perang saudara di antara sekte ini. Kau tidak mau menentang Zaufan dan juga para pengikutnya. Justru kau malah ingin menurunkanku. Tapi apakah kau pernah berpikir tanpa sebuah adanya aturan akan mungkin adanya sebuah tatanan? Kalau saja masa sekte Moje dapat diturunkan dengan sangat mudah, lantas bagaimana dan apa gunanya aturan dari sekte ini? Bagaimana kita bisa memimpin nantinya di masa depan? Semuanya kacau. Ujar dari Huyue yang membuat Paman Yuan ya berujar, Huyue, itulah alasan kenapa kau harus turun. Sejak dulu
Siapa yang memegang hati banyak orang, dialah yang akan memegang dunia ini. Bahkan jika hati itu pun tertipu sekalipun, kau tetap harus turun dan kau harus mengerti perasaan semua orang. Apakah kau tahu kenapa selama ratusan tahun ini aku lebih suka tinggal di area kamar budak? Itu semua terjadi bukan karena tempat itu tenang, tapi di sanalah aku dapat melihat sifat asli dari manusia. Kau sudah terlalu lama berada di singgasanamu hingga kau kehilangan jati dirimu sendiri, dan sekarang turunlah dan mungkin saja akhirnya kau bisa memahami makna sejati dari Dao. Ujian dari Paman Yuan yang membuat Wu Yue dia kesal. Dao lagi dan Dao. Dunia ini hanya menghormati kekuatan. Lantas apa gunanya itu Dao? Dao tidak ada gunanya. Tetua Agung, kau telah lama bergaul dengan para budak dan kau sudah sangat lembek. Kau bukan lagi orang yang dulu yang menegakkan sekte ini sendirian. Kau bukanlah orang yang kuat. Kau bukanlah orang yang memiliki hati yang kuat. Hanya karena Zhao Fan dan juga segerombolan orang tua yang tidak berarti yang telah memberontak. Kau telah menjadi ketakutan sampai kau menurunkanku seperti ini. Dan kau menyuruhku untuk dapat melakukan sebuah meditasi dengan teknik yang tidak berguna itu. Guru, jujur saja, teknik yang telah kau gunakan itu adalah sebuah teknik yang tidak berarti bagi diriku. Selain untuk dapat berpura-pura menjadi lemah, lantas apa gunanya teknik yang telah kau berikan? Aku adalah master sekte Moje dan kekuatan di atas segalanya. Bagi diriku kekuatan adalah segalanya, di mana yang lemah mereka semua harus tunduk. Ucap dari Wu Yue yang membuat Paman Yuan dia semakin yakin untuk dapat menurunkan Wu Yue dari tahtanya karena dia telah termakan dengan iblis yang ada di hatinya. Teknik yang aku miliki memang harusnya tidak diwariskan kepada dirimu. Kau bahkan tidak tahu dan tidak dapat menilai harta karun yang ada di tanganmu sendiri. Untung saja masih ada Zhao Fan. Dan sekarang Yue, kau harus turun. Semuanya telah aku persiapkan dan kau harus turun saat ini juga. Ucap dari Paman Yuan yang gak peduli protes yang diberikan oleh Wu Yue, dan dia tetap akan menurunkan Wu Yue dari tahtanya. Udah, itu aja untuk part kali ini untuk Zhao Fan, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan. Dan itulah kenapa alasan Paman Yuan dia menurunkan Wu Yue dari tahtanya. Waduh. Dan sebenarnya ada sebuah alasan komplit di balik ini semua. Kenapa Wu Yue dia harus kenapa Paman Yuan harus menurunkan Zhao Fan. Tapi nggak dibahas di part kali ini ya coy, karena itu ada pembahasannya sendiri nanti. Karena memang ada artnya juga, nanti ada pembicaraan juga kenapa Paman Yuan dia menurunkan Wu Yue dengan alasan yang lebih masuk akal, bukan karena pemberontakan sebenarnya. Ada alasan detail kenapa Paman Yuan dia menurunkan Wu Yue dan mengangkat Zhao Fan. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Semoga aja masih bisa dinikmatin ya. Bye, thank you.